Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik ya, dan tetap menjaga kesehatan. Di video kali ini, Bully akan melanjutkan pembahasan kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang benda, mati, dan juga makhluk hidup, serta ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Tentunya, dengan kita melakukan pengelompokan, kita akan mendapat manfaat, yaitu memudahkan manusia dalam mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, sehingga dapat dimanfaatkan secara arif dan bijaksana. Tujuan klasifikasi makhluk hidup, yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Kemudian, ciri selanjutnya adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat adalah mengetahui evolusi makhluk hidup atas kekerabatannya. Nah, macam klasifikasi ada 3. Yang pertama, klasifikasi artifisial atau buatan, klasifikasi sistem alami, dan klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi buatan adalah sistem klasifikasi yang dibuat untuk tujuan praktis. Contohnya, pengelompokan tumbuhan berdasarkan kegunaannya. Misalnya, kelompok tanaman hias. Karena tanamannya memang biasanya berfungsi sebagai tanaman hias. Klasifikasi yang kedua adalah klasifikasi sistem alami. Dasar pengklasifikasian ini adalah struktur morfologi atau bentuk luar tubuh yang membentuk takson secara alamiah, seperti yang dikehendaki oleh alam. Contohnya ada hewan bersirip, ada hewan berkaki 4, dan juga ada hewan bersayap, dan lain-lain. Klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Dasar pengklasifikasian ini adalah jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, sapi, kambing, dan kera adalah hewan yang termasuk dalam kelas mamalia. Nah, selanjutnya ada tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Dalam melakukan klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu kategori tertentu secara bertingkat yang disebut dengan takson. Di sini ada tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan. Tingkatan takson paling tinggi adalah kingdom atau regnum, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kerajaan atau dunia. Sedangkan tingkatan takson paling rendah adalah spesies atau jenis. Dalam tingkatan takson tumbuhan, kita mulai dari yang paling atas tingkatan taksonnya ya, dimulai dari kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan untuk hewan, untuk tingkatan takson tertingginya adalah kingdom, kemudian filum, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Perbedaan tingkatan takson pada tumbuhan dan hewan ini terletak pada tingkatan takson yang setelah kingdom, yaitu terletak pada divisio dan filum. Perbedaannya di mana, Bu? Di sini, untuk tumbuhan tingkatan taksonnya adalah divisio, sedangkan untuk hewan tingkatan taksonnya adalah filum. Nah, ini semakin tinggi tingkat taksonnya, semakin tinggi berarti ke arah atas, maka semakin sedikit persamaan ciri yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Dan semakin banyak perbedaan ciri dan hubungan kekerabatannya semakin jauh.
Kalau ini semakin ke atas, maka hubungan kekerabatannya semakin jauh. Sedangkan kalau semakin rendah tingkatan taksonnya, ini ke bawah, maka hubungan kekerabatannya semakin dekat. Nah, ini contoh tingkatan takson pada hewan Tarsius tarsier. Atau nama lokalnya adalah Tarsius spectrum. Kita mulai dari kingdom ya, termasuk dalam kingdom Animalia. Sedangkan filumnya, dia termasuk Chordata. Di sini, karena dia adalah hewan, maka tingkatan takson yang digunakan adalah filum. Sedangkan kalau dia tumbuhan, tingkatan taksonnya adalah tingkatan takson yang membedakan antara tumbuhan dan hewan adalah tadi divisio ya. Karena ini hewan, karena Tarsius itu hewan, maka di sini adalah filum. Kemudian untuk kelasnya dia termasuk kelas Mamalia, ordonya adalah Primata, familinya adalah Tarsidae, genusnya adalah Tarsius, sedangkan spesiesnya adalah Tarsius tarsier. Dia juga memiliki nama lokal, Tangkasi atau Tarsius spectrum, dan juga ada nama Inggris ya, Spectrum tarsier. Kemudian, yang selanjutnya kita bahas adalah tentang binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur adalah pemberian nama ilmiah makhluk hidup dengan menggunakan sistem tata nama ganda. Pemberian nama dilakukan setelah mengklasifikasikan makhluk hidup. Seperti pada ini Tarsius tadi. Nama ilmiahnya adalah Tarsius tarsier. Tentunya penulisannya harus ada aturannya ya. Nah, aturan penulisan nama ilmiah atau binomial nomenklatur yang pertama adalah penamaan dalam bahasa Latin atau dilatinkan. Yang kedua, penamaan individu terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus atau marga, sedangkan kata kedua menunjukkan penunjuk spesies. Seperti di sini, nama ilmiahnya padi adalah Oryza sativa. Oryza menunjukkan genus, sedangkan sativa menunjukkan penunjuk spesies. Yang ketiga, kata pertama pada huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Huruf O pada kata Oryza ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf selanjutnya R, Y, Z, A ini ditulis dalam huruf kecil. Nah, kata keduanya yaitu sativa ditulis huruf kecil semua ya. Kemudian, yang keempat, penulisannya boleh dicetak miring, seperti pada ini, dicetak miring. Bisa ditebali, seperti yang pada garis ketiga ini. Kemudian boleh digaris bawahi, tapi secara terpisah. Jadi, Oryza, dia tegak tulisannya, dan sativa juga tegak, dan digaris bawahi, tapi per kata, seperti ini. Mohon diperhatikan ya dalam penulisan tata ilmiah karena penulisan ini digunakan di seluruh dunia. Nah, ini contoh penulisan nama ilmiah yang benar. Mangifera indica. Kata pertama menunjukkan marga atau genus. Jadi, kata Mangifera menunjukkan marga atau genus, sedangkan indica menunjukkan penunjuk spesies. Mangifera indica ini adalah nama ilmiah dari mangga. Kemudian ada Panthera tigris. Kata Panthera menunjukkan marga atau genus, sedangkan tigris menunjukkan penunjuk spesies. Panthera tigris ini adalah nama ilmiah dari harimau. Benar sekali. Nah, tentunya semoga kalian memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Lia tadi ya. Karena ternyata karena nama ilmiah itu memang banyak dan setiap makhluk hidup memiliki nama ilmiah tersendiri. Setelah kalian mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan dilanjutkan dengan sedikit pembahasan kita tentang klasifikasi, tentunya ada tugas atau evaluasi dari 2 video yang sudah kalian tonton.
Berikut ada 5 soal yang harus kalian jawab dan kalian kerjakan di buku tugas IPA ya, bukan buku tugas yang lain. Kalian kerjakan menggunakan pulpen hitam. Soal wajib ditulis dan dikumpulkan pada link Google Form yang akan saya bagikan pada grup kelas kita nanti. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bisa bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.